Ustaz Syafiq, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa 'ulumihi wa bi fitnatihi amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yajlis." Rawahu al-jama'ah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. رواه الشيخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يقرأها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن ذنبه الذي كان عليه. رواه مسلم الجابر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه البخاري عن أبي سعيد. Allahu a'lam. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah kita bisa hadir di taman sorga, di majelis ilmu, di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Nabi kita bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa." Apabila kamu masuk ke dalam masjid sebagai bentuk penghormatan, jangan lebih dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kita sering nyebutnya tahiyat masjid. Tahiyat artinya penghormatan. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, kata Allah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Yang pertama kali dibangun rumah Allah, disebutnya rumah, tempat orang meneteskan air mata. Bakka itu menangis. Dari usia remaja dia ibadah kepada Allah, menghadap kiblat. Begitu sampai ke Baitullah, lihat Ka'bah, haru, senang, berbagai macam rasa ada, dia menangis. Girang melihat Ka'bah, melihat Baitullah. Di situ tempat orang mudah meneteskan air mata. Di situ kita kalau sholat di Al-Falah, sunnatnya melihat tempat sujud. Kalau kita lagi di Masjidil Haram, melihatnya Ka'bah. Kalau di Al-Falah, sunnahnya nunduk, lihat tempat sujud. Kalau lagi di depan Baitullah, di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, kita enggak nunduk, kita melihatnya Ka'bah. Maka dalam hijrahnya, ketika sampai ke Madinah, pertama Nabi bangun masjid, Masjid Quba. Kemuliaan Masjid Quba, siapa yang datang dari Hotel Uda-Udu, sholat 2 rakaat, maka Allah muliakan orang yang datang ke rumahnya dari Hotel Sudaudu, sholat 2 rakaat, diberi pahala seperti sekali ibadah umroh. Maka
pusat keramaian syiar agama dulu di Masjid Quba, sebelum ada Masjid Nabawi. Ada lagi Masjid Jumat di depan rumah Ayyub Al-Ansori, Jumat pertama Rasulullah di Madinah. Ada lagi masjid namanya Al-Ghamamah di Madinah juga. Al-Ghamamah itu artinya mendung. Itu masjid dibangun dalam rangka mengenang. Sebab selama 10 tahun di Madinah, Nabi itu dakwahnya dibagi 2 periode, periode Makkah dan Madinah. Periode Makkah fokus menanamkan iman, akidah, tauhid. Kalau periode Madinah membentuk karakter manusia, disatukan antara muhajirin dan ansor. Maka untuk mempersatukan harus ada satu tempat bertemu, dibangunlah Masjid Quba. Ketemu seminggu sekali ada Masjid Jumat. Ada masjid untuk mengenang Nabi selama 10 tahun di Madinah. Kalau berjalan di siang hari, itu matahari lempengan Nabi lagi jalan di siang hari mayungin, jadi Nabi enggak kepanasan, kayak mendung, kayak ada awan aja. Sementara yang lain kepanasan, Nabi enggak kepanasan. Yajril husnu fi khaddaihi kama tadri syamsu fi falatihi. Dari 2 pipi Nabi itu, kalau lagi jalan di siang hari, kalau sahabat pipinya merah karena kepanasan, pipi Nabi merah itu mengeluarkan sinar cahaya. Maka nanti yang pertama dipanggil di hari kiamat yang bercahaya. Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Orang-orang yang pertama dipanggil oleh Allah di hari kiamat, yang mukanya bersinar bekas air wudu. Maka sebaiknya kalau kita habis wudu, jangan dikeringin, jangan digosok, karena 1 tetes air yang jatuh dari anggota wudu itu menjadi 1 ampunan. Masya Allah, itulah kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek, tapi keuntungan dari kebaikan-kebaikan dari arah mana saja dia dapat. Jadi Masjid Al-Ghamamah, masjid untuk mengenang selama 10 tahun di Madinah. Kalau siang hari Nabi berjalan kagak kepanasan, dipayungin sama mendung. Masih ada Masjid Al-Ghamamah. Begitu maju di Madinah, ada yang iri untuk memecah perhatian umat terhadap Masjid Quba. Ada yang bangun masjid namanya Masjid Diror.
Nabi lihat itu, Nabi tahu itu, ini upaya untuk memecah belah. Maka dibangunlah Masjid Nabawi. Semua pusat kegiatan keagamaan keluar dari Masjid Nabawi. Setelah kuat, ekonominya kuat. Dulu ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi. Maka diperkenalkan oleh Nabi orang-orang kaya dari kelompok Muhajirin dengan orang-orang kaya dari kelompok Ansor. Dari kelompok Muhajirin Abdurrahman bin Auf. Dari kelompok Ansor Sa'id bin Robi. Punya kebun kurma 5 hektar. Punya ternak onta kambing 7.000 ekor. Rumahnya 4 lantai. Dikenalin sama Nabi Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin, dari Mekah, dengan Sa'id bin Robi, penduduk Madinah. Kata Sa'id bin Robi, "Ya Abdurrahman, hadza mali." Wahai Abdurrahman, ini milik aku semua, ini punya aku semua. 5 hektar kebun kurma, ambil 3 hektar. Itu 7.000 ekor unta kambing, ambil separuh. Rumahku 3 lantai, tempati lantai dasar. Li imro'atani, aku punya 2 istri, ambil 1. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf punya prinsip. Kata beliau, Sa'id, ana hijrah karena Allah dan karena Rasul. Tidak mencari harta, tidak mencari dunia, tidak mencari wanita. Maka kata Nabi, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya dapat balasan sempurna. Tapi kalau hijrah karena harta, dia hanya dapat balasan sebatas harta dunia. Kalau dia hijrah karena wanita, yang dia dapat sebatas perempuan yang dia cari. Maka itu yang kaya dari Mekah ikut hijrah, di tengah jalan ditangkap. Kamu enak saja udah cari duit di Mekah, udah kaya, udah banyak, mau ikut Muhammad. Kata yang ditangkap sama kafir Quraisy, silahkan ambil hartaku. Kekayaan tidak hanya ada di Mekah, di Madinah juga ada. Ambil. Buat apa harta aku kalau aku pisah dengan Nabi Muhammad? Biarlah ambil hartaku yang ada di Mekah, aku akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun dibentuk karakter umat, disatukan, ekonominya jadi kuat. Setelah kuat, baru Allah Ta'ala perintah kembali kuasai kota Makkah. Maka setelah putuh Makkah, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada lagi hijrah fisik setelah putuh Makkah. Sekarang kita yang ada hijrah hakiki. Kalau 1447 Hijriah kemarin kita suka ada yang ketinggalan sholat berjamaah, sekarang enggak pernah ketinggalan. Nah, itu hijrah hakiki. Siapa yang prestasi ibadahnya jauh lebih baik termasuk orang yang beruntung. Kemarin rajin berjamaah, sekarang malah bolong-bolong. Fahuwa khosirun.
rugi. Maka semuanya pada pengen untung, pada pengen menang. Ini peserta Piala Dunia kan semuanya pada pengen menang tuh. Portugal menang lawan Uzbekistan. Argentina menang, Prancis menang, Belanda kalah, pulang Belanda. Ya Allah. Itali pulang, kalah. Sekarang masuk 16 besar. Sistem gugur. Besok kalau main kalah ya udah. Semuanya pada pengen menang. Maka umat Islam Allah beri kemenangan. Setelah 10 tahun dibentuk Nabi, umat memiliki berbagai macam kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi. Setelah kuat, disuruh kembali kuasai kota Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Diusir. Kata Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad ketika orang kafir hendak berbuat jahat, berbuat makar. Makar bahasa Arab udah jadi bahasa kita. Maka ada upaya makar kafir Quraisy terhadap Nabi. Karena ajaran nenek moyang mereka merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dibuatlah sayembara, siapa yang mampu membunuh Muhammad, bahwa kepala Muhammad akan diberi hadiah wanita tercantik sekota Makkah. Diberi hadiah emas sebesar batu yang ada di atas Jabal Uhud. Yang buat sayembara Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Sayembara itu diambil oleh Abu Sufyan. Diambil oleh orang yang udah ngasah pedangnya 3 hari 3 malam. Namanya Suroko. Kita sering dengar disebutnya Serakah. Namanya Suroko, ngasah pedang 3 hari 3 malam buat memenggal leher Muhammad. Malam itu Nabi yang sudah diperintah Allah hijrah, menurut perhitungan manusia nggak bisa keluar dari rumah karena udah dipagar betis sama algojo yang sudah terlatih, melempar tombak sudah jago, memainkan anak panah jago, semua disiapin. Jangan sampai Muhammad malam ini keluar, kalau bisa mati malam ini. Target. Jibril turun sebelum subuh, kau harus keluar. Jibril, bagaimana aku bisa keluar? Pagar betis di luar rumah. Baca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca itu Muhammad. Begitu dibaca, Allah buatkan penghalang, dinding. Jadi nggak bisa ngeliat tuh. Nabi keluar dari sini nggak lihat, Nabi keluar dari sini dia nggak lihat. Fahum la yubsirun, tidur semua. Ada yang nanya, itu waja'alna min baini aydihim boleh apa kagak diamalin? Boleh, diwiridin. Saya tanya, buat apaan ngamalin? Kalau ada razia gitu. Ya, SIM punya apa kagak? Kagak, ya ketangkap. Tapi boleh juga
Saya dengan Haji Ali itu ganjil genap di tempat gelap, polisi nggak tahu saya. Begitu saya lewat, datang udah ada bertiga di sini di depan mobil Haji Ali. Saya bilang jangan buka kaca, saya yang buka kaca. Saya buka sambil baca waja'alna min baini aydihim sadda. Belum selesai, dia udah lihat saya. Ya Allah, Buya udah lewat. Belum selesai, waja'alna min baini aydihim sadda. Baru separuh dia udah ngelihat. Karena dia jalan. Kalau bisa baru masuk tol, ntar di sono ada lagi polisi. Ya udah lu telepon aja, bilangin yang ini jangan ditangkap nih. Perlu keyakinan. Lagi di Bea Cukai Jeddah, ada ibu-ibu dari Lenteng Agung, ada yang kurang di paspornya, jadi oleh petugas nggak di stempel. Nangis, temennya udah masuk, orang Betawi Lenteng Agung. Lihat saya, ya Pak Ustadz Nawir ya, iya. Kenapa Bu? Ini saya ada masalah paspor. Siapa yang bisa nolongin? Lah, travel ibu mana? Udah jalan loh di depan, saya paling belakang. Udah ibu baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda 37. Bacanya sekarang, ya udah cepetan soal baca. Dia baca waja'alna min baini 37. Rombongan saya paling belakang, dia gabung. Begitu masuk, istempel. Nungguin di depan, nangis-nangis, alhamdulillah. Al-Quran emang hebat. Al-Quran emang hebat. Asal yakin, saya kata gitu. Rasulullah keluar, masuk ke gua Sur, 5 kilo dari Mekah. Dikejar juga sama Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Surakoh. Karena dilindungi oleh Allah setelah masuk ke gua, Allah perintahkan makhluknya yang bernama lebah untuk bikin sarang di depan lubang gua. Wa auha ila rabbuka alin ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta. Allah mewahyukan kepada makhluknya yang bernama lebah bikin sarang di situ, bikin rumah di situ sama burung dara. Maka di Mekah banyak burung dara, bukan burung perit. Ini masih ingat burung perit? Burung perit, burung peking, burung bondol. Itu 3 jenis, sama warna beda tipis. Kalau peking coklatnya metalik, kalau perit coklatnya kering. Kalau bondol buntut di sini ada garis putih, nggak ada di Mekah. Yang banyak burung merpati. Kata Abu Jahal, nggak mungkin Muhammad masuk ke sini. Kalau dia masuk rusak ini sarang lebah, sarang merpati rusak kalau dia masuk. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari 3 malam di dalam gua. Siapa yang mensuplai makanan? Anaknya Abu Bakar, yang perempuan dan yang laki. Yang perempuan bawa makanan, yang laki di belakang menghapus bekas telapak kaki. Pakai apa ngapusnya? Dia juga jalan juga kan? Dulu ketika kita bangun rumah 2 lantai belum ada molen, pakai manual kan. Apabila itu pasir adukan sudah dituang, diratakan pakai triplek, ditarik pakai kayu rata. Itu inspirasi dari anaknya Abu Bakar menghapus bekas telapak kaki begitu, supaya tidak terdeteksi sama lawan, sama musuh.
selamat bisa keluar. Begitu di tengah jalan ketemu dengan Suraqah, dikejar. Itu pedang yang udah 3 hari diasah, tajamnya Masya Allah. Dikit lagi nempel di leher Nabi. Karena dilindungi oleh Allah, itu kuda dan Suraqah jatuh, pedangnya jatuh. Suraqah nggak tahu kalau Nabi Allah beri keistimewaan, bisa ngelihat orang yang ada di belakang nggak pakai nengok, kayak ada spionnya. Wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Nabi itu kalau lagi jalan dia lihat orang yang ada di belakangnya sebagaimana dia lihat orang yang ada di depan. Dia tahu nih Suraqah mau bunuh, jatuh. Dipungutin lagi pedangnya sama Nabi. Nih hati-hati kalau naik kuda. Ya Allah. Akhirnya itu Suraqah asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam akhirnya. Dicari sama Abu Lahab, mana Suraqah katanya yang bisa bunuh Muhammad, nggak tahunya udah masuk Islam. Ada lagi setelah nyampe di Madinah, seorang munafik Abdullah bin Salul, dia pengen tahu siapa ini Muhammad, disambut sampai kayak gini. Begitu dilihat wajah Nabi, dia ngadu sama kelompoknya. Saya lihat wajahnya tidak mencerminkan wajah pembohong, wajah pendusta. Pantas kalau dia dihormati, disegani, disambut sedemikian rupa. Maka ketika tola al-badru alaina min saniyatil wada, min saniyatil wada itu kayak kita gerbang, kalau mau pergi diantar sampai situ, kalau dia pulang dijemput di situ. Min saniyatil wada, tempat di mana warga kalau mau pergi diantar sampai situ, kalau mau pulang dijemput di situ. Itu min saniyatil wada. Rasul disambut gegap gempita luar biasa. Ada yang naik ke pohon korma saking pengen melihatnya. Orang munafik begitu melihat kagum terhadap wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama ia bangun ketika hijrah di masjid di Madinah, dia bangun yang namanya Masjid Quba. Nanti akan kita jumpai di hadis yang lain, inna buyutallah fil ardi al masajida wa inna haqqan 'alallah ayyukrima, bahwasanya rumah Allah di atas muka bumi ini adalah masjid. Allah punya hak untuk memuliakan orang yang menziarahinya. Maka ketika kita ziarah ke Wali Songo, kalau ada masjid besar, masjid tua, masjid keramat, kita berhenti sholat 2 rakaat, mengharap berkah dari orang besar yang dulu pernah ada di masjid tersebut. Itu diajarkan oleh para ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Apabila datang bulan Ramadan maka terbukalah seluruh pintu langit. Artinya seluruh ampunan Allah di bulan yang mulia itu terbuka. Saking hebat dan mulianya itu bulan Ramadan, kita baru bangun tidur aja udah didoain sama malaikat. Baru bangun, belum turun dari tempat tidur. Begitu turun dari tempat tidur, kita pakai sendal mau ke kamar mandi, sendal ngedoain, Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat. Ya Allah, sendal yang dipakai oleh hambamu yang puasa Ramadan,
mau sholat tahajud, ganti sendal dengan sebuah jembatan di Siratal Mustaqim. Saking mulianya itu Ramadan, sampai sendal ngedoain. Itu air yang ada di ciduk ngedoain, ya Allah, air yang dipakai untuk bersuci, untuk berwudu, beri kesejukan ketika ia ada di padang mahsyar. Matahari sejengkal di atas kepala, tapi nggak ada rasa panas. Makanya orang wukuf itu di Arafah disebut kiamat mini, padang mahsyar kecil. Ada yang begini aja, tapi ada yang biasa-biasa aja. Ada yang sampai kalau keringet dari mana aja ada. Obios, palanya basah sama keringet, semuanya basah. Ada yang biasa aja, baca Quran aja, tadarus, wiridan, sholat. Ada yang ngipas saja, ada yang mau berak mulu. Ya Allah, kebelet. Bukan sekali, dikit-dikit balik ke toilet, dikit-dikit balik ke toilet. Kalau kita salah ngomong, kata kita, lu mulu jadi penuh tuh. Kan kalau lagi di padang Arafah emang semuanya penuh, karena semuanya orang buang hajat di sini. Allah Ta'ala buka seluruh pintu langit, artinya seluruh ampunan Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulikat abwabu jahannam, sementara pintu neraka ditutup. Wasulsilatis syayatin, kemudian diikat setan-setan, artinya untuk berbuat yang bertentangan dengan nilai ajaran Ramadan itu kecil. Mau bercanda lagi puasa, mau ghibah lagi puasa, mau ini lagi puasa. Ingat terus, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuma falyabsuk an yasarihi thalasan wal yasta'id billahi minasyaitani thalasan wal yuhawwil ala jambihi alladhi kana alaihi. Diajarin nama Nabi, kalau kita mimpi dalam tidur, mimpi yang kagak enak. Ada mimpi yang enak, ada mimpi yang enggak enak. Kalau mimpi yang enggak enak itu disuruh beludah ke kiri. Beludahnya sekedar isyarat, karena mimpi yang jelek itu dari setan. Gitu aja, jangan dikumpulin dulu ludahnya, langsung beludah ke kiri. Di kiri ada bini kita. Sekedar isyarat. Setelah beludah ke kiri, pasta'id billah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi sami'i minasyaitonir rajim, supaya tidak terulang lagi itu mimpi yang kagak enak. Mimpi dikejar orang gila, udah lari kemana masih diuber aja. Begitu bangun ngos-ngosan napas. Ada yang mimpi ketemu dengan orang yang kita cinta, nah itu enak. Ketemu orang tua yang kita cinta itu enak. Ruh orang yang sudah meninggal dunia dengan ruh orang yang masih hidup memang ketemunya dalam mimpi. Arwahal amwat wal ahya taltaki
fi manamiha. Ruh orang yang udah mati dengan ruh orang yang masih hidup taltaki fi manamiha, ketemu dalam tidur. Patata'arofu, saling kenal. Begitu ketemu, karena yang kita cinta enak. Nah itu dari Allah. Kalau kita mimpinya enak, puji Allah, alhamdulillah. Apalagi ketemu guru, ketemu orang tua, diajarin sama guru, kalau pengen mimpi dalam tidur ketemu guru kita, Kiai Mursidi, Kiai Munzir Tamam, Kiai Irfan Zidni, Habib Ahyad, Kiai Salim Basalama, Sadotib, Patehain satu-satu. Itu salah satu di antara seseorang jika hadiah kepada orang-orang yang dia cintai bakal datang saat dalam tidur ketika mimpi. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang menguasai jiwa-jiwa manusia saat dia wafat, ruhnya diambil oleh Allah. Saat tidur, ruh kita diambil oleh Allah. Maka ketika tidur, Nabi sebut an-naumu nisful mauti. Tidur itu setengah daripada kematian. Posisi orang tidur sama dengan posisi orang mati. Ada orang mati celentang, tangannya udah begini. Ada orang tidur begitu. Sama posisi tidur dengan posisi orang yang mati, tapi yang mati ruhnya ditahan oleh Allah, sementara yang tidur dibalikin lagi ruhnya saat dia mau bangun dari tidur. Itu ketemu di dalam mimpi, patata'arafu, saling kenal. Itu Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat yang lain terkait ayat Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ditanya tafsirnya, Sayyidina Ali malah menjawab arwahal amwat wal ahya taltaki fi manamiha. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu dengan orang yang masih hidup bisa ketemu dalam mimpi, tergantung durasi mimpinya. Waktunya ada yang sebentar, ada yang sekelebatan dia lihat, ada yang lama. Kayak orang mimpi pergi haji, dari pergi sampai pulang 40 hari. Begitu bangun, as-sholatu khairum minan naum, alhamdulillah. Mimpi pergi haji, dari pergi sampai pulang. Kemudian disuruh berbalik badan. Kalau tadi kita beludah kecil 3 kali ke kiri dengan mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disuruh berbalik arah. Ketika kita mimpi ke kiri, suruh balik ke kanan. Ada mimpi yang enak, ada mimpi yang enggak enak.
Ada orang yang tiap harinya mimpi ketemu Rasulullah. Ada sering kita dengar nama Syekh Yasin bin Isa Al-Padani, musnidud dunia, yang sanad keilmuan hadisnya nyampe ke Rasulullah. Orang Indonesia. Al-Padani orang Padang. Dulu ada muridnya bertanya tentang status hadis tersebut. Begitu ditanya Syekh Yasin sama muridnya, kata Syekh Yasin, sebentar, ana tanya dulu sama Rasulullah. Ya Allah. Begitu malam ketemu Rasulullah, besok paginya udah ada jawaban dari permasalahan hadis tersebut. Orang Indonesia, Syekh Yasin bin Isa Al-Padani. Kalau dia lagi datang ke Buya Zayadi, ke Aziyadah, saya udah 5 kali salaman. Setiap kali berkunjung itu tangannya lembut. Tangannya kalau kita salaman tuh berasa nempelnya di tangan kita, kayaknya masih nempel aja. Selalu pakai sorbannya begini. Rokoknya Gudanggar merah. Masih ada Gudanggar merah? Kalau ke Aziyadah mentahqiq beberapa kitab-kitab hadis, maka di Aziyadah sampai dengan hari ini masih ada setiap Ramadan itu hataman kutubus sittah, beberapa kitab-kitab hadis. Salah satu di antara yang diperintah oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Padani. Dia kalau datang ke Jakarta, ada keluarganya di Prapanca, daerah Cipete. Ada istrinya, ada anaknya. Kalau Mbah Mangli, istrinya ada di Buncit. Mbah Mangli suka ke Aziyadah juga. Lagi sedang panas-panasnya matahari zuhur, dia datang pakai mobil hardtop, tapi kayak habis jalan dari sawah, itu bannya masih lumpur mulu. Waktu itu Masjid Aziyadah Al-Husna lagi dibangun. Kata Mbah Mangli, Mualim, itu kubah yang tengah, menara yang tengah, itu masih kayu-kayu mulu. Kalau sampai jadi, biayanya butuh berapa, Kiai? Dipanggil arsiteknya Haji Murtani. Haji Murtani itu anaknya Haji Asri. Haji Asri itu arsitek Bepas Jatinegara di zaman Belanda. Itu Bepas, arsitekturnya, pemborongnya orang Cipinang Lontar, Haji Asri. Turun ke anak keahliannya Haji Murtani, itu Aziyadah, pesantren, masjid, itu gambar Haji Murtani semua. Kata Haji Murtani ditanya Mbah Mangli, itu biaya sampai selesai 50 juta tahun 80. Itu Mbah Mangli ngeluarin 50 juta dari gulungan kain, pakai kaos oblong cap sewang, kainnya cap gajah warna hitam kotak-kotak. Dari gulungan kain keluar 50 juta. Kalau sekarang berapa itu? Habis ngasih duit 50 juta udah pulang.
Kata supirnya, "Mbah, tunggu saya ke bengkel dulu." Kenapa? Tali kipas mobil putus. Udah, bismillah jalan. Dia yang starterin kipas mobil, nggak ada karetnya, itu mobil bisa jalan dari Jakarta ke Magelang. Kalau kita nggak bisa jalan, itu karomah yang Allah berikan kepada kekasihnya. Jadi kalau kita mimpi yang buruk, disuruh berludah kecil ke kiri, berlindung kepada Allah. Kalau kita mimpi dengan mimpi yang menyenangkan, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbaha fa innaha hiya minallah. Apabila kamu melihat dalam mimpi, tapi yang kamu lihat menyenangkan, mimpi yang enak, hiya minallah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahmadillaha 'alaiha, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yuhaditsu biha, ceritain kalau mimpi enak. Kalau mimpi yang menyenangkan, cerita sama orang. Kalau mimpi yang menyeramkan, menakutkan, jangan diceritain. Kalau mimpi yang menyenangkan, ntar orang bakal tanya, "Lo emang baca apa tidur bisa mimpi begitu?" Kita kasih tahu. Jadi kalau mimpi yang enak, falyuhaddis, disuruh ceritain sama orang. Kalau lagi dapat nikmat juga ceritain. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Kalau lagi banyak duit, cerita sama orang. Alhamdulillah, yuk makan siang dia jabu. Kenapa ngajak gua? Duit gua lagi banyak. Tuh kalau lagi banyak nikmat disuruh cerita. Kalau lagi kurang nikmat jangan cerita, jangan diungkap sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri, malah disuruh tutupi. Jadi kalau mimpi yang enak disuruh ucapkan alhamdulillah dan disuruh cerita kepada orang lain. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahuhu fa innama hiya minasyaiton. Kalau kita mimpi yang buruk, yang kita enggak suka, kita benci, itu dari setan. Falyasta'idz billah, maka disuruh kita mengucapkan a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Wala yadhkurha, jangan diceritain. Cerita jelek jangan diceritain, cerita buruk disuruh ceritain. Ada seorang sahabat, dia dari Yaman mau ke Mekah, nggak punya duit. Kamu mau kemana? Pakai himar. Himar itu lebih kecil dari kuda. Dari Yaman mau ke Mekah. Mau kemana? Tadi malam aku mimpi ketemu Rasulullah. Jadi aku sekarang pengen ke Mekah, mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum jauh, kira-kira 2 kilo dari himar. Kan himar kecil, kecilan dari kuda, pendekan dari kuda, tinggian dari kambing. Jatuh dari himar malah mati. Padahal begini juga sampai kakinya. Begitu tersiar beritanya ada orang meninggal di jalan, himarnya juga meninggal, himarnya juga mati. Begitu diurus sebagaimana mestinya, harum itu kampung, itu desa.
di tengah keharuman yang tiba-tiba tercium oleh orang banyak, datang seseorang. Ini yang meninggal pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah datang kepadanya. Harumnya harum Rasulullah SAW. Itu baru kepengen ketemu. Niatnya udah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengen mimpi yang enak, mimpi yang menyenangkan, mimpi ketemu dengan orang-orang tersayang, guru-guru tercinta. Sebelum memejamkan mata, sebelum tidur, kita Fatihain satu-satu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya hijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bil Qur'anikal karim
اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وفهما زكيا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم اللهم ارحمنا ومشايخنا ولمعلمينا سيما المرحوم Kiai Haji Mursidi bin Kiai Haji Maisin Kiai Haji Munzir Tamam bin Kiai Haji Maisin usulihim wa urbuhim wa Kiai Haji Ahmad Salim bin Abdul Qadir bin Salamah Al-Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar bin Hasan Al-Habib Idrus bin Toha Al-Haddad wa Kiai Haji Irfan Zidni bin Kiai Zuwaini Allah yatawasya'u birrahmah wal-maghfirah wa yaskinumul jannah Syama al-marhum Sadaji bin Yamin Syama al-marhum Sadaji Abdul Jalil Syama al-marhum Syama al-Khatib Syama al-marhum Haji Ahmad bin Haji Ahyar Syama al-marhum Haji Jamhari bin Haji Mirun Syama al-marhum Haji Muradi bin Haji Ahmad usulihim wa buruhim Allah yatawasya'u birrahmah wal-maghfirah wa yuskinuhumul jannah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.